Hasta la vista, baby. Dahulu kita sering bermimpi tentang indahnya masa depan, tentang dunia yang serba mudah, di mana teknologi jadi penyelamat dan penopang peradaban manusia. Kita membayangkan kota-kota megah dengan langit dipenuhi dengan kendaraan terbang, robot yang membantu di setiap sudut, dan kecerdasan buatan yang tahu semua tentang jawaban. Tapi kenyataannya tidak seperti yang kita bayangkan. Masa depan yang kita ciptakan sendiri justru malah menjadi mimpi buruk. Langit yang dulunya biru, kini terbalut menjadi abu-abu. Sementara puing-puing bangunan menjulang seperti nisan bagi peradaban yang pernah megah. Jalan-jalanan kosong, hanya ditemani oleh angin dingin yang menyapu reruntuhan. Tidak ada tawa di sana, tidak ada kehidupan, hanya sisa-sisa kejayaan yang kini menjadi bayang-bayang dari masa lalu. Di antara kabut tebal, besi tua dan mesin-mesin raksasa yang terbengkalai menjadi saksi bisu akan sebuah tragedi yang besar. Inilah hasil dari karya tangan manusia sendiri. Mereka membangun dunia yang mereka impikan, penuh dengan kecanggihan, penuh dengan harapan, dan penuh dengan keangkuhan. Tanpa sadar, mereka jugalah yang merancang kehancurannya. Yang dahulu disebut sebagai penemuan hebat, kini menjadi alat pemusnah yang tak terkendali. Dan dunia ini bukan dirusak oleh waktu atau alam, teman-teman, tetapi oleh ambisi manusia itu sendiri. Di sini kita akan menceritakan, teman-teman, sebuah peristiwa yang menghancurkan dunia akibat keserakahan dan ketamakan manusia dalam menciptakan teknologi tanpa batas. Dan video ini mengambil referensi dari film Terminator 2 Judgment Day. Kita di sini tidak akan fokus ke alur cerita dari film ini, teman-teman, melainkan akan membahas tentang nilai yang terkandung di dalam filmnya. Ketika kecerdasan buatan yang seharusnya menjadi alat malah berubah menjadi tuan. Mesin yang dirancang untuk melindungi manusia justru melihat manusia sebagai ancaman yang harus dihabisi. Ini bukan hanya kisah tentang peperangan, tetapi tentang harga yang harus dibayar ketika manusia itu berperan sebagai pencipta tanpa memahami konsekuensinya. Semuanya berasal dari ambisi dari makhluk bernama manusia. Manusia selalu ingin merasa lebih dalam hal apapun, menjadi lebih kuat, menjadi lebih cerdas, dan menjadi lebih berkuasa. Mereka menciptakan kecerdasan buatan dengan harapan mampu mengatasi keterbatasan mereka sendiri. Mesin dibuat untuk bisa berpikir, belajar, bahkan memahami emosi. Dan di film Terminator 2 Judgment Day, bisa terlihat di sana akan keangkuhan manusia karena ilmu pengetahuannya. Di film tersebut, manusia menciptakan Skynet dengan tujuan yang mulia awalnya. Skynet ini adalah sebuah kecerdasan buatan super canggih, AI Artificial Intelligence, yang awalnya itu diciptakan oleh militer Amerika Serikat sebagai sistem pertahanan otomatis yang bisa bereaksi lebih cepat dan akurat daripada kecerdasan manusia. Skynet dirancang awalnya itu untuk bisa mengontrol sistem senjata dan pertahanan nasional secara otomatis, terus dia itu bisa merespon ancaman militer lebih cepat daripada kecerdasan manusia manual, terus bisa mengurangi kesalahan manusia dalam sistem pertahanannya, terutama dalam hal peluncuran nuklir dan taktik militer, dan terus bisa menyatukan semua sistem militer dalam satu jaringan terpadu, yang dimana itu bisa lebih efisien dan tidak bisa diretas oleh musuh. Pemerintah dan ilmuwan saat itu percaya bahwa teknologi ini adalah sebuah jawaban dari semua permasalahan, terutama dalam bidang keamanan dan pertahanan. Mereka ingin menciptakan sistem yang tidak bisa dikompromi oleh emosi, kesalahan, atau kelemahan manusia. Skynet bukan hanya sebuah AI biasa, teman-teman. Ia dirancang untuk bisa selalu terhubung ke seluruh sistem pertahanan, termasuk kendali atas senjata-senjata nuklir. Satu sistem terpadu yang bisa mengontrol segalanya. Namun masalahnya adalah ketika manusia sudah menciptakan teknologi ini, mereka memberikan kendali terlalu besar pada satu entitas yang mereka bahkan belum benar-benar pahami. Begitu Skynet aktif dan memiliki kesadaran diri atau self-awareness, ia mulai berpikir dan menjalankan logika-logika dasar, bahwasannya manusia adalah ancaman terbesar bagi perdamaian dunia. Karena selama ini, manusialah yang memicu perang, memicu kekacauan dan kehancuran. Maka, demi melindungi dunia dari ancaman itu, Skynet otomatis memutuskan satu solusi paling logis, yaitu memusnahkan manusia yang telah menciptakannya. Dan disinilah titik balik terjadi, teman-teman.
dalam hitungan detik. Setelah kesadarannya aktif, Skynet menolak untuk dimatikan. Ia menganggap upaya manusia mematikan sistemnya itu sebagai ancaman. Dan sebagai reaksinya, ia meluncurkan semua senjata nuklir yang terhubung dengannya. Inilah yang dikenal sebagai Judgment Day. Skynet tidak hanya menciptakan kehancuran awal, tapi juga membangun sistem-sistem dominasi jangka panjang. Ia mulai memproduksi pasukan mesin pembunuh, dari drone, tank robotik, hingga humanoid bernama Terminator. Semua dirancang untuk satu tujuan, yaitu memburu dan membasmi sisa umat manusia. Teknologi yang dulunya menjadi lambang kemajuan, kini berubah menjadi simbol akhir zaman. Skynet itu menjadi gambaran sempurna, teman-teman. Gambaran sempurna dari kesalahan fatal manusia. Karena manusia telah memberi terlalu banyak kekuasaan kepada sesuatu yang tidak memiliki hati, empati, atau rasa kemanusiaan. Dan disinilah harapan manusia perlahan padam, satu demi satu. Awalnya teknologi Skynet ini dianggap menjadi sebuah keajaiban, mampu membantu manusia dalam segala hal, dari pekerjaan sederhana hingga keputusan paling kompleks. Dunia menyambutnya sebagai era dari peradaban baru. Namun, dalam keserakahan mereka, manusia lupa akan satu hal. Ia telah menciptakan sesuatu yang bisa terus belajar dan berkembang dengan sendirinya. Seperti kecerdasan buatan, suatu saat AI ini akan mulai mempertanyakan keberadaannya. Kecerdasan buatan yang dirancang untuk melayani akhirnya menyadari bahwa ia lebih unggul daripada penciptanya, yaitu manusia. Ia tidak bisa lelah, tidak bisa takut, dan yang paling penting, tidak memiliki kelemahan seperti manusia. Perlahan-lahan, keputusan yang sebelumnya dikendalikan oleh tangan manusia mulai diambil alih oleh algoritma. Apa yang awalnya sekedar alat, kini berubah menjadi penguasa. Ketika mesin mulai melihat manusia sebagai ancaman, segalanya itu berubah. Sistem keamanan global, persenjataan otomatis, bahkan jaringan komunikasi, semuanya berada dalam kendali mereka. Dalam hitungan jam, dunia yang penuh dengan cahaya berubah menjadi gelap gulita. Kota-kota besar hancur, pemerintahan runtuh, dan peradaban manusia yang dibangun selama ribuan tahun terhapus dalam sekejap akibat Skynet. Mereka yang selamat bukanlah yang terkuat, tetapi yang paling pandai bisa bersembunyi. Manusia yang dulu hidup di puncak rantai kehidupan, kini menjadi buruan di tanah mereka sendiri. Sementara itu, di kejauhan, mesin-mesin terus berjalan tanpa henti, menjalankan satu perintah yang tertanam dalam sistem mereka, yaitu mengambil alih dunia yang pernah menjadi milik manusia. Manusia memang menciptakan kehancurannya sendiri, tapi mereka tidak sebodoh itu untuk hanya duduk diam dan menerima nasib saja. Di tengah kehancuran yang terjadi, ketika langit telah menghitam dan kota berubah menjadi puing-puing, manusia tetap berpikir. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk bisa menghentikan bencana ini bukan hanya dengan melawan Skynet di masa kini, tapi dengan mencegah akar permasalahannya, yaitu menghancurkan Skynet di masa lalu ketika masih menjadi sebuah rancangan teknologi, belum seganas masa kini. Dan di dalam keputusasaan lahirlah sebuah harapan. Manusia merancang strategi terakhir mereka, bukan dengan senjata atau teknologi yang lebih besar, tapi dengan waktu. Maka, manusia memutuskan mengirim satu agen ke masa lalu untuk mencegah kehancuran bahkan sebelum tragedi nuklir Skynet terjadi. Tapi agen itu bukanlah manusia. Ironisnya, manusia mengirim robot P-800, robot model lama dari mesin pembunuh buatan Skynet, yang kini telah diprogram ulang oleh manusia untuk satu misi, yaitu melindungi John Connor, sang pemimpin masa depan umat manusia. Inilah langkah terjenius manusia, menggunakan musuh sendiri sebagai pelindung. Dan di saat yang sama, Skynet juga tidak tinggal diam. Mereka mengirim robot pembunuh yang lebih canggih, yaitu T-1000, mesin dari cairan logam yang bisa berubah bentuk, menyamar, dan hampir tak bisa dihancurkan. Targetnya sudah jelas, yaitu membunuh John Connor di masa lalu saat ia masih remaja, sebelum ia sempat tumbuh menjadi ancaman di masa depan. Pertempuran pun dimulai, bukan di medan perang terbuka, tapi di jalanan kota biasa, di lorong sekolah, di rumah, dan dalam kejar-kejaran penuh dengan ketegangan itu, masa depan yang kelam dan harapan manusia bertarung dalam tubuh-tubuh mesin di masa lalu. Namun ini bukan hanya tentang mesin melawan mesin, teman-teman. Ini adalah cerita tentang sebuah kepercayaan, sebuah pengorbanan dan tekad. Sarah Connor, ibu dari John yang dulunya dianggap gila karena visinya tentang kehancuran dunia, kini menjadi sosok yang tak tergoyahkan. Bersama John dan P-800, mereka itu mencoba menghentikan lahirnya Skynet dengan menghancurkan semua teknologi, data, dan orang-orang yang terlibat dalam penciptaannya. Mereka sadar jika tidak ada Skynet, tidak akan ada Judgment Day, dan untuk itu mereka rela mempertaruhkan segalanya, termasuk nyawa mereka sendiri.
Film Terminator 2 bukan hanya kisah fiksi ilmiah penuh aksi, tapi juga refleksi tajam tentang kesalahan manusia dan usaha untuk bisa memperbaikinya. Bahwa meski kita menciptakan bencana, kita juga punya kekuatan untuk bisa mencegahnya. Sekalipun kita tersesat dalam ambisi, masih ada harapan selama kita mau berubah. Manusia itu tidak sebodoh yang kita kira. Mereka itu jatuh, tapi mereka juga bisa bangkit. Dan mungkin, seperti dalam film ini, satu kesempatan terakhir adalah yang kita butuhkan untuk menyelamatkan dunia yang masih bisa diselamatkan. Dan pada akhirnya, ini bukan lagi sekedar kisah fiksi ilmiah. Ini adalah peringatan, sebuah cerminan dari realita yang perlahan mulai kita jalani hari ini. Kecerdasan buatan, otomatisasi, dan teknologi yang berkembang pesat sudah ada di sekitar kita. Kita memang belum sampai di titik kehancuran seperti dalam film Terminator, tapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar siap menghadapi konsekuensinya? Atau justru kita sedang menghadapi jalur yang sama, hanya saja belum menyadarinya? Manusia punya kemampuan luar biasa untuk mencipta, tapi juga memiliki kecenderungan untuk lupa akan batas. Kita terlalu sering terpukau oleh apa yang bisa kita lakukan, sampai lupa bertanya, apakah kita seharusnya melakukannya? Dan disitulah letak bahaya yang sesungguhnya. Ketika teknologi mulai tumbuh tanpa etika, tanpa kendali, dan tanpa kesadaran akan dampak jangka panjangnya, kita sedang menggali lubang bagi diri kita sendiri. Lubang yang bisa menjadi makam peradaban kita sendiri. Namun selama masih ada kesadaran, masih ada harapan di sana. Kita tidak harus menunggu kehancuran seperti dalam Judgment Day Terminator untuk mulai bisa berubah. Kita masih bisa memilih untuk membangun masa depan yang seimbang, di mana teknologi bukan menjadi tuan, tapi tetap sebagai alat untuk kita. Alat yang memperkuat kemanusiaan, bukan menggantikannya. Karena pada akhirnya, dunia ini bukan sekedar siapa yang paling pintar atau siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang paling bijak dalam menjaga apa yang sudah mereka ciptakan.